Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa memulai perkuliahan kita, perkuliahan perdana, perkuliahan pertama buat kita. Untuk itu saya akan memulai pertemuan pertama ini dengan menjelaskan pengantar mata kuliah perencanaan sosial keagamaan. Nah, di sini saya sudah membuat slide tentang perencanaan sosial mata kuliah kita ya, perencanaan sosial keagamaan. Deskripsi mata kuliah kita ini yaitu mata kuliah ini menjelaskan mengenai perencanaan sosial. Jadi kita banyak akan mempelajari perencanaan sosial, di mana juga kita akan membahas juga posisi perencanaan dalam kebijakan publik dan kebijakan sosial, teori dan konsep perencanaan sosial serta hubungannya dengan aspek keagamaan. Jadi itu yang gambaran singkat ya, deskripsi mata kuliah kita. Pada kesempatan hari ini, selain saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah, nanti saya akan menjelaskan apa atau pokok bahasan mata kuliah kita. Jadi mata kuliah kita ini terdiri dari 2 SKS dengan jumlah pertemuan 16 pertemuan. Tentu nanti dalam perkuliahan saya menginginkan kalian untuk memilih satu orang perwakilan dari kalian sebagai ketua rombel ya di kelas Anda. Nanti Anda bisa WA ke saya dan memberikan siapa ya namanya yang bersedia untuk menjadi ketua rombel. Baik, jadi adapun nanti pada saat perkuliahan kita akan menggunakan 2 tools atau 2 metode pembelajaran, karena pada kesempatan ini atau perkuliahan kita ini masih dalam perkuliahan daring atau online. Online ini kemudian saya akan mempergunakan Edlink ya sebagai pusat pembelajaran kita, dan saya akan kontrol juga atau diskusinya melalui WA, termasuk diantaranya sebelum Anda memasuki Edlink, terlebih dahulu Anda bisa presensi dulu di WA. Itu kewajiban yang harus Anda lakukan sebelum masuk di Edlink. Saya tidak bisa melakukan Zoom pada hari ini karena ada sesuatu dan lain hal, sehingga saya merekam pertemuan hari ini dengan cara mengakses di video YouTube. Nanti saya sudah siapkan dan tentu kalian sudah melihat tayangan ini. Dalam hal kehadiran nanti saya akan jelaskan, tetapi saya mengharapkan kalian itu melakukan presensi di WA. Nanti saya akan berikan contohnya. Nanti kita akan berkomunikasi di WA 15 menit ya toleransinya. Jadi saya harapkan kalian tepat waktu, disiplin dalam perkuliahan kita. Jadi perkuliahan kita itu nanti kita akan combine antara Edlink di situ nanti kita bisa
melihat ada video, atau kita melakukan Zoom, atau kita diskusi melalui WA. Saya kira semua fasilitas kita gunakan untuk perkuliahan hal ini. Baik, saya lanjut ya. Alokasi waktu rencana perkuliahan itu saya jelaskan tadi, itu ada sekitar 16 pertemuan. Di antaranya adalah minggu pertama itu pengantar mata kuliah yang saya jelaskan pada hari ini, kemudian konsep perencanaan sosial, kemudian hubungan antara kebijakan publik, kebijakan sosial, dan perencanaan sosial. Itu minggu ketiga. Minggu keempat, teori perencanaan sosial. Minggu kelima, materinya perencanaan partisipatif. Minggu keenam, pembangunan sosial dan perencanaan sosial. Minggu ketujuh, perlindungan sosial dan perencanaan sosial. Dan minggu ke-8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Terus setelah ujian semester kita lanjutkan pertemuan 9 dan 10. Jadi materi ini khususnya agama dan perencanaan sosial itu saya lakukan 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan 9 dan 10. Kemudian minggu ke-11 materinya indikator keberhasilan perencanaan program. Yang ke-12 perencanaan kependudukan. Minggu ke-13 kebijakan kependudukan sektoral. Yang ke-14 kerukunan agama dan perencanaan sosial. Yang ke-15 evaluasi program. Dan seperti biasa di minggu ke-16 itu kita melakukan ujian akhir semester atau UAS. Oke ya, ini jelas. Silahkan nanti Anda download, saya akan share di WA. Kemudian bobot skor penilaian sebagai berikut. Kehadiran dan kebutuhan itu 30%. Kemudian evaluasi proses dan produk itu 40%. Kemudian ujian tengah semester 15%. Kemudian ujian akhir semester adalah 15%. Sehingga totalnya menjadi 100% ya. Tuh. Kalau memang ada nanti usulan untuk merubah bobot ini silakan. Tapi untuk sementara kita sepakati dulu ini ya. Nanti kita melakukan Zoom, nanti saya ulangi lagi apakah Anda setuju atau tidak. Ya. Itu adalah bobot skor. Kemudian lanjut di deskripsi tugas ada beberapa ya. Ini Anda bisa lihat ada review, ada diskusi kelas, dan paparan hasil diskusi. Saya kira ini agak minim saya gunakan, yang paling banyak saya gunakan adalah review. Kemudian kontribusi dan atau partisipasi kelas atau pre-risk inform, kemudian resume. Ada juga saya biasa lakukan itu adalah kuis. Ya, berkaitan dengan aturan atau kontrak kuliah kita itu, yang pertama kehadiran minimal 75% atau 11 kali tatap muka. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau 16 pertemuan sekitar 12 atau 13 tatap muka yang harus Anda penuhi. Kalau 14 pertemuan itu 11 tatap muka. Jadi perlu Anda perhatikan tingkat kehadiran Anda 75% itu. Kemudian Anda berhak mengikuti ujian akhir semester. Kalau Anda tidak memenuhi syarat ini, itu Anda tentu akan kesulitan untuk mengikuti ujian akhir semester. Makanya saya sarankan untuk lebih aktif dalam proses perkuliahan, khususnya melakukan presensi sebelum perkuliahan dimulai. Toleransi keterlambatan baik dosen maupun mahasiswa 10 menit ya. Tadi saya katakan 15 menit, jadi bisa dirubah ini 10 menit menjadi 15 menit. Salah satu kewajiban rombel nantinya adalah mengingatkan saya ya, supaya kita tidak terlambat. Kadang saya lupa dan sebagainya, mohon dihubungi saya sebelum jadwal perkuliahan dimulai. Tetap walaupun yang nomor 3 ini, tetap berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan kode etik mahasiswa ya. Tetap
ini kalau dalam kelas tidak memakai jeans, kaos oblong. Kalau daring juga, kalau Zoom, usahakan jangan memakai kaos oblong. Kemudian sandal ini khususnya di perkuliahan tatap muka nantinya, jangan sampai kita akan melakukan pertemuan tatap muka. Yang keempat, jika terdapat keperluan dalam proses perkuliahan, diharuskan meminta izin sebelum keluar ruangan. Maksudnya ruangannya kita kalau daring adalah Edlink atau Zoom. Jadi bisa Anda meminta izin sebelum keluar. Atau kalau Anda tidak sempat mengikuti perkuliahan di Edlink, Anda bisa minta izin di WA. Kemudian yang kelima adalah mengikuti jadwal tepat waktu yang telah ditetapkan dalam penugasan diskusi, membuat makalah dan resume. Ini menyangkut tugas ya. Saya kira ini juga jelas. Kemudian HP di silent atau dinonaktifkan pada saat perkuliahan tatap muka atau perkuliahan offline. Nah, kemudian yang ketujuh, diperbolehkan dalam konsultasi jika terdapat hal-hal yang kurang jelas. Jadi konsultasi itu Anda bisa lakukan dengan saya sebagai dosen. Nah, bisa konsultasi langsung. Tapi karena sekarang pandemi ya, saya sarankan itu nomor WA saya, silahkan Anda catat 081354808651. Oke ya, saya kira aturannya jelas. Kemudian referensi saya gunakan adalah Bappenas 2014 ya. Ini karena kita berbicara masalah perencanaan, maka rujukannya saya mengambil dari Bappenas. Kemudian ada Mukmin Muhammad, terbitan 2017 oleh CP2 Bersaudara, mengenai bukunya tentang perencanaan pembangunan. Kemudian buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012-2013. Kemudian ada lagi buku perencanaan yang saya download di internet, yaitu buku perencanaan sosial. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada sesuatu yang kurang dari sini, nanti saya akan lengkapi di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf ya, saya tidak bisa melakukan perkuliahan secara Zoom. Mestinya saya ingin melakukan Zoom di awal perkuliahan ini. Saya katakan tadi karena ada sesuatu dan lain hal, nanti kita akan bertemu di insya Allah minggu depan untuk perkuliahan. Sekian dulu dari saya ya. Jangan lupa presensi di WA. Nanti Anda buat grup WA, silahkan add saya, masukkan dalam grup. Sekian dulu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.